Shalom, selamat pagi. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Karena Allah yang mencintai kita, mengasihi kita, merenungkan kasih karunia yang terbaik bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sepanjang hidup kami Tuhan menyertai langkah kami. Kau menyertai setiap kami sehingga kami boleh hadir di dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami, pujian kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami tujukan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, Tuhan yang memberkati jemaat ini. Cinta Kau, kasih-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dan dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku
sertai selalu. setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Mari kita renungkan kau kasih-Nya. setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Mari bersyukur kepadanya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Yesus setia.
jemaat. Saya undang setiap jemaat boleh mengatakan Tuhan baik. Kita muliakan Dia. Terima kasih Tuhan buat anugerah hidup kami. Yang mau memuliakan Engkau. Kemuliaan begitu hanya bagimu Tuhan. Di tempat Hidup kami yang Kau sertai ini tinggi, memuliakan-Mu. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah Mari semangat Tuhan kita bangun. kehendakmu. Kita katakan kemuliaan hanya bagi Dia. Seluruh bumi Bersuka karena Dia. muliaanmu. Muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Hanya Engkau. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mendengar kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Hanya Yesus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Yang terbaik. jadilah kehendakmu. Seluruh bumi kemuliaanmu. Seluruh bumi Seluruh bumi mendengar kemuliaanmu. Jadi katakan seluruh bumi penuh. Seluruh bumi mendengar kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan buat segala kemuliaan yang tercurah bagi kami. Jemaat-Mu, hati ini Tuhan rindu menyatakan yang terbaik. Karena hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang mau bersorak karena kasih Tuhan, sama-sama katakan kasih salam sama kanan kiri kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
segalanya. Kau ada di dalam kami. Dengan apakah kami akan takut? Sebab penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bila sepanjang hidup kami sering jatuh, kami sering khawatir. Tapi melalui pujian ini kami diingatkan. Kemenangan Tuhan beri. Kemenangan Tuhan jamin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkati kami. Berikan kami hikmat-Mu. Sehingga kami mampu melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Saya undang semua bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh menikmati kembali kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu kami kuat sampai detik ini bukan karena kami yang kuat erat memegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang kuat dan erat memegang kami. Itu yang menjadi penghiburan kami Tuhan, karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami tidak tergantung keadaan kami, tidak tergantung kekudusan kami, tidak tergantung keberhasilan kami mentaati firman-Mu, tapi karena pada dasarnya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga kami yakin bahwa dalam keadaan apapun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, setiap kami yang datang, kami mau letakkan semua di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga apapun pergumulan kami percaya kami akan beroleh jalan keluar di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, supaya bisa menyampaikan dengan baik, dengan runtutan yang baik, sehingga semuanya kami diberkati. Terutama biar karya Roh Kudus satu-satunya yang menjadi dasar kehidupan kami, untuk membuka hati setiap kami, untuk memakai bibir hamba-Mu, membuka hati setiap kami yang mendengar, supaya kami dibukakan, dilembutkan hatinya, supaya hidup kami berubah, kami beroleh kemenangan setelah kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dan kami percaya kami semua akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin, amin. Diberkati pujian dan penyembahan Bapak Ibu, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya nggak tahu ini ceritanya cerita beneran terjadi atau cuma guyonan, tapi waktu saya dengar cerita ini kok saya agak ini ya, kayak tertempelak gitu ya. Jadi baca itu kayak, pak gitu. Ceritanya ada suami istri Bapak Ibu ya. Suami istri sudah hidup menikah puluhan tahun. Singkat cerita, suaminya ini meninggal, mati gitu. Mati, semua kan ada di rumah duka gitu ya. Di rumah duka, terus kemudian tiba waktunya, biasanya orang kan maesong, nanti hari terakhir kan waktunya pemakaman gitu ya Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, waktu petugasnya pemakaman ini, pemakaman ngangkat petinya ini Bapak Ibu, petugasnya itu entah kenapa itu enggak teliti gitu ya, ngangkat gini, terus ternyata tiba-tiba ketatap tembok, duak gitu, petinya goyang, ternyata suaminya itu enggak jadi mati, enggak tahu mungkin ceritanya gimana, keselak gitu loh Bapak Ibu, duak mati, ada yang ketok-ketok pintunya, dak, hah, aku kok di dalam peti mati? Iya, kamu aslinya wis mati kamu itu. Tapi tadi petugasnya enggak tahu kenapa ketatap tembok,
bisa hidup lagi. Singkat cerita, hidup lagi berpuluh-puluh tahun lagi Bapak Ibu. Nah, setelah berapa puluh tahun lagi ternyata suaminya ini meninggal lagi. Meninggal lagi seperti biasa, ya wes dibawa ke adiasa gitu misalkan ya. Hari terakhir digotong lagi Bapak Ibu, mau dimakamkan gitu. Terus jalan gini, tahu nggak istrinya dari jauh ngomong apa Bapak Ibu? Awas tembok, awas tembok. Ngerti enggak maksudnya Bapak Ibu? Ngerti enggak? Ini enggak tahu cerita kejadian apa enggak. Tapi waktu saya baca, ini beneran terjadi. Maksudnya mungkin peristiwanya enggak kayak gini. Tapi berapa banyak suami istri dalam rumah tangga yang sebenarnya mengharapkan pasangannya cepat tandang mati gitu. Bener enggak Bapak Ibu? Saya waktu baca, waduh, iya ya, saya menikah berapa tahun sudah jadi suami yang baik enggak ya? Jangan-jangan kalau saya misalkan sudah kejat-kejat di rumah sakit gitu, terus lulu misalkan ya, lulu berdoa, waduh kok sembuh rek gitu. Bener enggak Bapak Ibu? Pernah mikir gitu enggak? Waduh, aku kalau misalkan mati, istriku ini senang apa sedih ya? Atau misalkan istrinya ngomong, waduh beban hidupku terlepas. Atau kalau suaminya mati, waduh beban hidupku terlepas. Nah itu waktu saya baca kisah ini, benar-benar saya melayani Tuhan, main musik, bahkan sudah bisa khotbah. Tapi apakah hidup saya benar-benar sudah jadi berkat buat keluarga? Itu yang saya mau ceritakan hari ini, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan firman Tuhan bahwa bagaimana sih desain Allah di dalam penciptaan manusia. Dan setelah kejatuhan itu dampaknya seperti apa. Dan nanti penebusan Kristus itu gunanya apa. Nah, kalau saudara melihat ya, di dalam kitab Kejadian saya beberapa hari mempelajari. Saudara lihat enggak perbedaannya antara manusia sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa. Waktu Adam diciptakan, Bapak Ibu, Adam diciptakan, terus yang istrinya itu diciptakan, kan malam itu ditulis Adam dibuat tidur oleh Allah, kemudian Allah mengambil tulang rusuk, dijadikan Hawa. Besoknya ketemu ngomong apa Bapak Ibu? Inilah daging dari dagingku, inilah tulang dari tulangku. Bersajak ini, puisi, romantis ya, romantis Adam ini. Dan Adam itu orang yang paling setia di dunia ini, so nggak bisa selingkuh soalnya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nggak ada wanita lain. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Wah, romantis sekali. Kalau di Kejadian itu ditulis, wah mereka menamai binatang-binatang itu bersama-sama, bekerja romantis bareng. Tapi saudara lihat, Bapak Ibu lihat setelah kejatuhan terjadi apa? Karena dia ditempatkan di sisiku, maka aku ini ikut berdosa lagi. Kontradiksi sekali keadaannya. Awalnya dikasih pasangan hidup sama Tuhan, wah daging dari wanita paling cantik di alam semesta, ya iyalah cuma sendirian. Paling cantik di antara semuanya, ya bandingannya kan cuma macan, monyet gitu ya, paling cantik lah jelas. Romantis luar biasa. Tapi setelah kejatuhan, gara-gara wanita ini, aku jadi jatuh di dalam dosa. Lihat saudara, Taman Eden itu diciptakan sungguh amat baik. Tapi setelah dosa, merusak segalanya. Saya nggak bilang Taman Eden adalah keadaan yang paling baik ya saudara. Karena keadaan yang paling baik itu nanti, waktu setelah kita dipulihkan segala sesuatunya, nanti kita bersama Tuhan selama-lamanya. Tapi kalau kita melihat rencana Tuhan,
Kita harus belajar dari penciptaan dunia ini tujuannya kita diciptakan apa. Bagaimana Tuhan itu menempatkan keluarga itu tujuannya apa. Bagaimana menyuruh kita bekerja itu tujuannya apa. Kita melihat desainnya itu amat baik. Setelah manusia jatuh dalam dosa itu seperti apa. Nanti Kristus mati itu memulihkan keadaan kita supaya kita bisa kembali menjalankan kehendak Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Nanti setelah Kristus datang menjemput kita semua, kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang tidak pernah ada di dunia ini. Amin, saudara. Jadi kita mengerti seperti ini gunanya apa? Yang pertama paling tidak supaya kita ini di dalam hidup kita yang sudah dunia yang jatuh dalam dosa. Kita melihat semuanya ini kalau kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi orang-orang yang bencana sekalipun. Kita semua tahu ini dunia sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak perlu kita berpikir berlebihan, waduh ya apa ya. Memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan semua orang percaya di dunia ini menghadapi hal yang sama Bapak Ibu. Makanya kita perlu saling menguatkan. Tapi poinnya adalah supaya kita tidak terlalu, sampai kehilangan pengharapan dan lain sebagainya menghadapi dunia ini. Tuhan sudah ngomong ini memang dunia jatuh dalam dosa di bawah kekuasaan si jahat. Tidak perlu kita terlalu takut sampai stres tidak punya pengharapan. Karena kita punya pengharapan satu yang pasti bahwa di dalam Yesus nanti semua yang berdosa ini akan dihancurkan dan kita beroleh kemuliaan yang luar biasa bersama Tuhan. Itu yang menjadi sukacita kita. Dan dunia, saudara Bapak Ibu lihat, diciptakan begitu amat baik. Alam semesta diciptakan, manusia itu bisa saling melayani. Tidak ada makan hewan loh Bapak Ibu. Di dalam Taman Eden itu tidak ada manusia memakan binatang yang hidup, tidak ada. Manusia dikasih makanan hewan yang lain setelah air bah. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian. Tapi setelah jatuh dalam dosa, semuanya ini, gak cuma hewan, saudara. Hewan itu sudah diatur, kamu makannya cuma boleh hewan yang ini, yang ini, yang ini. Sekarang apa? Jeroan, semua dimuakan semua kan. Ini semua efek jatuh dalam dosa. Saya tadi pagi baca tuh ketawa. Ada orang ngomong, ingat perutmu itu bukan bahteranuh. Jangan semua binatang dimasukin. Wah, akak saya saudara. Itu perut apa bahteranuh gitu. Itu desain Allah yang pertama. Saya sendiri saudara izin sebenarnya mau khotbah ini. Soalnya lihat badan saya jadi tidak ideal. Ini efek jatuh di dalam dosa. Nggak mungkin Tuhan itu nyiptakan, gendut obesitas, tak mungkin saudara. Itu efek jatuh dalam dosa. Malu sebenarnya mau khotbah ini saudara. Tapi ya apalagi kebenaran. Iya kan? Harus disampaikan. Sebenarnya malu. Nggak ada nyiptakan, ini kolesterol, itu nggak ada saudara dulu. Nggak ada kolesterol, jantung, itu nggak ada di Taman Eden. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, semua dieksploitasi. Sehingga hidupnya semua itu nggak karu-karuan. Dan itulah kita perlu penebusan Kristus. Bukan cuma melepaskan kita dari dosa, terus ditinggal gitu. Tapi bagaimana penebusan Kristus itu mengembalikan kita kepada tujuan semula kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi skemanya ini kalau di Alkitab, penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan Kristus, kemudian kita dibawa ke dalam kemuliaan yang paling mulia bersama Tuhan. Kita mau buka sama-sama di dalam kitab Kejadian. Saya permisi mau ambil minum Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Minggu lalu sempat disinggung sama Pak Titi bahwa kita bersyukur bahwa Alkitab ini bukan sesuatu yang mistis ya Bapak Ibu. Alkitab ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jebret di tangan orang seperti yang lain, tiba-tiba dikasih kitab suci gitu ya. Tidak ada backgroundnya sama sekali. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab ini benar-benar ada latar belakangnya. Jadi peristiwa-peristiwa apa semua itu ada alasannya. Pak Titi
minggu lalu bilang, Alkitab ini bukan Musa tiba-tiba merenung masuk kamar dikunci gitu, terus tiba-tiba nulis tangannya gerak gini. Bukan. Tapi Musa itu dididik oleh orang tuanya di rumahnya, karena kedua orang tuanya itu sudah pasti kenal Tuhan, mereka orang benar di Israel. Dan juga sekaligus dia adalah orang yang terpelajar di Mesir. Jadi otomatis dia mengerti bahasa-bahasa, budaya-budaya di Mesir saat itu. Sehingga nulis itu bukan sembarangan nulis, tiba-tiba masuk kamar, terus pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak, saudara. Tapi Musa ini benar-benar diilhami Tuhan untuk melawan semua pengajaran dan tradisi budaya di sekitar Mesir itu. Supaya bangsa Israel sungguh-sungguh kenal siapa mereka di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan mereka bagi mereka. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Saya mempelajari ini sungguh-sungguh diberkati Bapak Ibu. Saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini stop sampai di sini dulu. Waktu Musa ini bukan nggak ada kerjaan, tiba-tiba ngomong pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau tunjukkan, ini untuk sekedar pengetahuan kita dulu saudara, bahwa zaman dulu ada banyak sekali mitos asal-usulnya dunia ini. Yang pertama, coba tolong slide-nya Ko Sandi. Di dalam Nah, yang pertama adalah politeisme. Ini hal-hal yang dipercaya zamannya Musa di Mesir, Bapak Ibu, yang beredar. Bahwa di dunia ini, itu sebenarnya pencipta dunia ini adalah seorang dewa. Dan dewa ini juga bukan cuma satu ndil, bahasa Surabaya ndil. Bukan cuma satu ndil, tapi dewa itu banyak. Dewa itu banyak saudara-saudara. Ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Kalau kita mau profesinya bertani, terus kita ini mau minta berkat dari dewa, itu ada dewanya sendiri. Ada dewanya sendiri, dewa khusus pertanian. Kalau kita nelayan, pengen banyak dapat ikan yang bagus-bagus gitu. Kita berdoanya kepada dewa laut. Kalau kita misalkan mandul belum punya keturunan gitu. Ada dewa kesuburan. Tapi Musa waktu nulis ini lihat saudara, pada mulanya Allah yang esa satu itu menciptakan langit dan bumi. Enggak cuma sekedar ini, politeisme. Yang kedua apa? Panteisme, percaya Allah itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah Allah, dan Allah itu adalah segala sesuatu. Jadi manusia ini memang dasarnya makhluk, bukan makhluk cuma jasmani seperti binatang. Tapi mereka itu punya naluri untuk menyembah sesuatu, saudara. Lihat gunung yang besar, pengen nyembah. Wah ini apa ini ya, barang gede gini, pengen disembah gitu. Nanti lihat lautan luas besar, oh ini pasti Allah ini, tak sembah rame-rame. Sampai sekarang ada nggak orang seperti itu? Banyak. Ada pohon besar dibanding pohon-pohon yang lain. Wah ini dewa ini, dewa ini, tak sembah. Ada macam-macam lagi disembah. Jadi waktu Musa menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dia mau ngomong, enggak, semua dewa ini enggak ada artinya. Hanya ada satu Allah yang menciptakan dunia ini. Dunia ini bukan diciptakan evolusi, dulunya bentuknya begini, dulunya enggak ada. Tapi Allah menciptakan, Allah yang satu, yang berdaulat luar biasa. Itu Allah yang menciptakan. Sehingga Musa ini mau mematahkan dewa-dewamu itu tidak ada kuasanya apa-apa.
Cuma satu Allah yang hebat itu, yang menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berikutnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, saya mau tunjukkan ada satu cerita populer, ini fakta sejarah ya Bapak Ibu. Ada yang namanya Enuma Elis. Enuma Elis ini mitos, ya menurut kita mitos, menurut mereka itu kebenaran. Menulis bahwa dunia ini, karena dewa-dewa yang banyak tadi itu, dulunya dewa-dewa ini ada yang sebagian jahat, ada sebagian itu dewa-dewa yang baik, Bapak Ibu. Nah, dewa-dewa yang jahat ini tiba-tiba punya rencana itu merusak tatanan perdewaan ini. Itu ceritanya Bapak Ibu. Dewa-dewa yang baik ini, di dalam dewa-dewa ini juga tetap ada satu yang paling hebat. Namanya Dewa Marduk, Bapak Ibu. Dan Dewa Marduk ini akhirnya berperang melawan dewa-dewa yang jahat ini. Dan kepalanya yang jahat ini namanya Dewa Tiamat. Dewa perempuan namanya Tiamat. Singkat cerita kalah, Tiamat ini mati, badannya dibelah dua, Bapak Ibu. Yang belahan pertama jadi langit, belahan kedua jadi daratan. Itu cerita yang beredar. Dan saudara bisa cek semua itu cerita ini, saya nggak ngarang-ngarang. Itu memang dipercaya zaman itu. Dan Musa cuma mau ngomong, lihatan bedanya dengan Allah Yahweh orang Israel. Cukup berfirman, jadilah terang, jadi. Jadilah matahari, tak jadi. Beda enggak? Kalau yang ilahnya mereka itu harus perang, macam-macam perang. Dar. Baru jadi langit, baru jadi darat. Tapi kalau firman Tuhan ngomong apa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tak perlu repot-repot. Jadilah terang, jadi. Saya mau ngomong Bapak Ibu, bahwa Allah kita sampai detik ini Allah yang Maha Kuasa. Bayangkan ya saudara, menciptakan langit dan bumi ini pun cuma butuh berfirman. Apalagi menyelesaikan masalah kita, amin. Tapi kalau misalkan tetap ada masalah dalam hidup kita, kalau Allah mau selesaikan, mau lenyapkan masalah itu, sangat gampang. Karena menciptakan dunia cuma tinggal gitu. Apalagi saudara punya utang mau dihapus, sangat gampang buat Allah. Sangat gampang. Tapi di balik setiap persoalan, itu pasti ada maksud Tuhan. Dan saudara lihat, kenapa di dalam perjanjian lama itu selalu ditekankan tuh Allah berdaulat, Allah berdaulat, Allah berdaulat, Allah berdaulat. Allah itu kalau mau membelah laut bisa. Allah kalau mau mendatangkan makanan burung puyuh, bisa. Allah mau mendatangkan air dari bukit batu, bisa. Karena apa? Tadi orang Israel itu kebiasaan dikasih tahu bahwa dewa-dewa ini itu masing-masing punya kedaulatannya sendiri. Kalau misalkan di laut dia punya kedaulatan sendiri, di tanah punya kedaulatan sendiri. Tapi kalau Allah Israel Yahweh ini, Allah Yahweh yang hidup ini, dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan sampai detik ini sangat sulit membuat orang Israel itu percaya bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang berdaulat. Kita pun juga seringkali gitu kan. Tidak percaya, khawatir. Padahal perjanjian lama itu nulis mujizat itu seperti itu. Tujuannya apa? Supaya menunjukkan Allah kita itu berbeda dari ilah-ilah yang lain. Allah kita itu Allah yang berdaulat. Allah kita itu Allah yang bisa dipercaya. Allah kita itu adalah Allah yang bisa tempat kita berharap. Sudah pokoknya kita punya masalah apapun, tempatnya cuma Allah. Tapi kalau Allah nggak kabulkan permintaan kita, kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Karena darat, laut, udara, orang mandul bisa dikasih mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan. Itu Allah berdaulat menunjukkan semuanya. Jadi kalau Allah nggak lakukan
sesuai yang kita mau. Misalkan kita punya pergumulan apa, pergumulan kita tidak selesai. Percaya Allah itu tetap berdaulat. Amin. Itu perjanjian lama sudah setebal itu Bapak Ibu. Menunjukkan Allah itu begitu berdaulat. Tapi sampai sekarang kita susah mengenal Allah itu berdaulat seperti apa. Ada satu aliran lagi, namanya deisme, saya kelupaan nulis. Deisme itu gini Bapak Ibu, pokoknya dunia ini diciptakan, setelah itu ditinggal sama Bapa, sama Allahnya maksudnya. Ditinggal, nanti diserahkan kepada manusia, manusianya ini taat, mau manusianya enggak taat, pokoknya dilepas. Nanti terakhir Tuhan itu baru ngurusi, mana yang jahat dihukum, mana yang baik dikasih upah gitu. Jadi seakan-akan ciptaan ini dilepas. Tapi tahu enggak, Musa menulis bahwa di dalam segala hal Allah itu tetap berdaulat. Allah itu mengontrol segala sesuatu Bapak Ibu. Ini kalau mau dijelaskan panjang sekali. Termasuk mengontrol dosa, termasuk mengontrol kegagalan, kejahatannya, macam-macam di dalam peristiwa Ayub. Kalau Allah enggak kontrol kejahatan iblis, kalau Allah tidak kontrol segala sesuatu, Ayub itu sudah hancur. Tapi karena Allah itu berdaulat, Allah itu mengontrol segala sesuatu, makanya pandangan deisme tadi itu salah. Lanjut. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, kita tidak sedang membahas penciptaan, tapi saya dorong kita semua itu mulai cari tahu di dalam Kejadian ini banyak hal yang aneh-aneh ya Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, saya kasih contoh, ini supaya men-trigger kita nih, supaya kita tertarik mempelajari Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat saudara, pasal 1 itu sudah ada laki-laki dan perempuan belum? Sudah kan? Sudah ada laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa di pasal 2-nya Allah menciptakan Adam, terus kemudian, enggak baik kalau manusia seorang diri maka diciptakannya perempuan. Padahal di pasal 1 sudah ciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita tidak pelajari, iya ya, Alkitab ini apa sih urutannya ini? Bingung. Nah itu kita penting belajar, tapi bukan sedang membahas itu hari ini. Kita kembali ke pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, ini desain awal Allah ya Bapak Ibu, kehendak Allah dalam penciptaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saya lanjutkan lagi ceritanya yang Enuma Elis tadi Bapak Ibu. Setelah dewa yang menang tadi itu menciptakan langit dan bumi, dewa Marduk tadi itu ngomong kepada dewa-dewa yang minta tolong melawan si jahat. Dewa Marduk ini ngomong gini Bapak Ibu, sekarang aku sudah menang loh ya, sudah menciptakan alam semesta ini, balasanmu apa? Itu dewa Marduk minta seperti itu. Dewa yang kecil-kecil tadi ngomong gini Bapak Ibu, oh ya biarkan kami menjadi budakmu sebagai ucapan terima kasih. Tapi dewa Marduk ini ngomong, gak mungkin lah masa dewa itu menjadi budak. Nggak wes, jangan kamu yang jadi budak, tak ciptakan satu lagi namanya manusia. Itu yang akan menjadi budak kita, budak saya maksudnya. Akhirnya diciptakan manusia. Itu Enuma Elis Bapak Ibu, cerita yang beredar. Tapi saudara lihat Musa menulis apa? Manusia bukan budak,
tapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti ada aspek-aspek tertentu, pada level tertentu, diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah ini. Bukan sekedar jadi budak. Nah, kita akan belajar, apa yang maksudnya gambar dan rupa Allah itu. Nah, saya tulis di sini, bahwa diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, itu bukan istilah yang keluar tiba-tiba Musa nulis, tadi saya bilang tiba-tiba ditulis, oh manusia itu diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Kalau kita dengan kondisi sekarang, kita di toko, di mana, budaya sekitar ini enggak ngerti saudara. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah kalau kita enggak selidiki. Jadi di zaman dulu Bapak Ibu, ketika masih dunia kuno itu, setiap raja yang mengalahkan satu wilayah, itu akan membuat sebuah patung dan diletakkan di daerah itu. Menunjukkan bahwa daerah itu sudah ditaklukkan oleh seorang raja. Makanya di Mesir tuh banyak sekali patungnya Fir'aun di daerah ini, patungnya Fir'aun di daerah ini. Itu gambar dan rupa Allah. Jadi kalau ada orang perang, dikuasai, daerah itu kalah, dikuasai, menjadi milik Mesir. Di sana ada gambar dan rupanya Fir'aun. Supaya rakyat yang di sana tahu bahwa raja mereka sekarang adalah Fir'aun. Nah, Musa menulis itu menunjukkan bahwa ketika manusia diciptakan di atas bumi, itu mau menunjukkan bahwa bumi ini adalah milik Allah. Jadi desain awal Allah, waktu kita berada di suatu tempat, seharusnya menunjukkan bahwa tempat dan lingkungan kita itu adalah milik Allah. Waktu kita ditempatkan menjadi suatu keluarga di dalam pernikahan, seharusnya semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menunjukkan bahwa keluarga kita adalah Allah Yahweh yang hidup yang menjadi keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah seperti itu? Apakah di dalam pekerjaan kita sudah menunjukkan bahwa pekerjaan kita ini milik Allah? Apakah di dalam lingkungan kita sehari-hari, keberadaan kita menunjukkan bahwa lingkungan itu semua adalah milik Allah? Kalau belum, kita minta Tuhan, jadikan aku mampu menjadi gambar dan rupa Allah bagi lingkungan tempat aku bekerja. Jadi kalau mitosnya manusia ini menjadi budak, nggak ada artinya, rendah, kamu ini cuma harusnya hidupnya sia-sia, tapi kita diciptakan gambar dan rupa Allah untuk menguasai alam semesta ini. Tapi justru seringkali kita menjadi sebaliknya, menjadi budak dari alam semesta ini. Mestinya kita suruh menguasai, tapi kita balik dikuasai. Mestinya kita ini menjadi penguasa, kita malah jadi budak. Mestinya gambar dan rupa Allah itu menunjukkan kita ini menjadi miliknya Tuhan, wilayah itu menjadi miliknya Tuhan, malah kita sebaliknya menjadi budak. Dikasih berkat, kita harusnya berkuasa atas berkat itu, malah kita sebaliknya menjadi budak dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Seharusnya kita menjadi penguasa sesuai gambar dan rupa Allah. Tapi setelah jatuh dalam dosa, justru kita menjadi budak-budak rohani. Kita bekerja, mestinya kita berkuasa atas pekerjaan, tapi setelah jatuh dalam dosa, bekerja itu menjadi seperti memperbudak kita. Jadi ingat apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Keberadaan manusia di dunia ini menunjukkan bahwa wilayah itu ditaklukkan oleh Allah yang hidup itu sebagai raja. Nah berikutnya, slide berikutnya. Saya mau membahas dua hal saudara, poin inti khotbah saya hari ini. Waktu manusia diciptakan menjadi penguasa, maka desainnya, kehendak Allah yang paling utama dalam hidup kita ada dua hal. Yang pertama adalah bekerja dan mengusahakan alam semesta ini Bapak Ibu. Kalau kita seringkali diajari
Manusia setelah jatuh dalam dosa, bekerja dengan susah payah. Tapi ingat, bekerjanya sendiri bukan bekerja dengan susah payah. Itu adalah perintah Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Manusia sejak diciptakan, itu naturnya, tugasnya memang bekerja. Jadi bukan berarti diciptakan terus nganggur tiba-tiba bangun tidur sudah cepak kabeh di depannya, kayak makan all you can eat gitu. Bukan, saudara. Diciptakan pertama kali memang untuk bekerja, mengusahakan taman, mengembangkan taman apa yang Tuhan sudah miliki. Jadi bekerja itu bukan dampak dari dosa. Saya ulang sekali lagi, manusia disuruh bekerja itu bukan dampak dari dosa, tapi dampak dari dosa adalah bekerja dengan susah payah. Nah, seringkali kita juga salah mengartikan bekerja dengan susah payah itu apa sih Bapak Ibu? Bekerja dengan susah payah itu, dulunya kalau mungkin di Taman Eden itu kita boleh bangun jam 11 siang, terus jam 12 tinggal makan, nanti jam 4 sudah selesai waktunya tidur, terus nanti setelah jatuh dalam dosa, kita harus jadi bangun jam 5 pagi, nanti harus kerja lembur-lembur. Bukan. Tapi bekerja dengan susah payah adalah, berikutnya, saya sudah tulis di sana, bahwa tujuan awal Allah dalam pekerjaan manusia itu adalah ibadah kepada Tuhan dan melayani ciptaan yang lain. Tapi karena dosa, berikutnya, bekerja dengan susah payah itu apa maksudnya? Yaitu ketika kita bekerja bukan untuk ibadah kepada Allah, tetapi bekerja untuk diri sendiri dan bukan sesuatu untuk yang selain Allah. Saya ulang sekali lagi, desain awal manusia itu harus bekerja mengusahakan taman ini sebaik-baiknya, segiat-giatnya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia itu baru bekerja setelah manusia jatuh dalam dosa, tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu bekerja dengan susah payah. Jadi bekerja itu bukan dampak dari kejatuhan, tapi bekerja dengan susah payah itu dampak kejatuhan. Bekerja dengan susah payah itu apa? Ketika kita melenceng dari kehendak Tuhan di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, yang semula harusnya untuk ibadah kepada Tuhan, tetapi berubah kita melakukan pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya ini untuk diri kita sendiri. Makanya orang belum tentu bekerja, punya duit luar biasa, tapi dia tidak susah payah. Orang punya duit banyak, pekerjaannya besar luar biasa, belum tentu dia bekerja tidak susah payah. Selama kita melakukan pekerjaan itu bukan sebagai ibadah kepada Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri, bagaimana supaya kita ini dianggap orang hebat, dipermuliakan orang-orang sekitar kita. Kita akan merasa pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang susah payah. Makanya ini contoh sederhana Bapak Ibu, ada orang kerjanya UMR, gajinya UMR. Dosa enggak? Enggak. Tapi ketika dia bekerja, bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, tapi supaya dirinya dipermuliakan. Paling contoh sederhananya apa? Gajinya UMR tapi nyicil iPhone. Bener enggak? Gajinya UMR nyicil iPhone. Kerjanya jadi susah payah enggak? Seakan-akan enggak ada hasilnya. Karena apa? Sumbernya. Kerja bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi supaya aku bisa diakui, aku nih loh, mampu beli iPhone. Itu membuat kerja jadi susah payah. Terlepas kesulitan-kesulitan dunia ini pasti ada, tapi yang nomor satu adalah kita bisa menjadi kerja susah payah ketika kita bekerja, bukan untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, tapi supaya diri kita dipermuliakan. Padahal kalau saudara mau mempelajari dalam kitab Kejadian, mengusahakan taman itu, di dalam bahasa aslinya itu sama dengan kata-kata ibadah. Jadi di dalam dunia kekristenan, ini sesuatu yang banyak tidak disadari. Di dalam kekristenan itu tidak membedakan antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Artinya apa? Saudara jangan dianggap rohani itu cuma di dalam gereja.
Tapi dalam pekerjaan itu ibadah, di dalam keluarga itu ibadah. Kata-kata yang sama untuk ibadah dipakai Tuhan untuk menyuruh kita bekerja mengusahakan taman. Jadi desain awal Allah itu baik, bekerja mengusahakan taman, melayani ciptaan yang lain, melayani istrinya, melayani alam semesta ini. Tapi setelah jatuh dalam dosa apa? Orang-orang mengeksploitasi alam semesta ini, benar nggak? Karena serakah, macam-macam. Itu membuat kerja jadi susah payah. Harusnya melayani, kalau prinsipnya orang bekerja itu kan, saya punya apa, orang itu butuh apa, saya punya, saya sediakan, bayar. Saling melengkapi kebutuhan, saling melayani. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa apa? Banyak trik, banyak macam-macam. Trik ini, eksploitasi ini, nyuap, bla 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 bla. Selama kita bukan lakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan bekerja dengan susah payah. Jadi selalu ingat skemanya Bapak Ibu. Diciptakan itu tujuan awalnya apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, nanti Kristus menebus kita supaya apa? Nanti kita akan menerima kemuliaan. Jadi kalau orang Kristen sudah mengaku dirinya menerima penebusan Kristus, tapi cara bekerjanya masih dalam keadaan waktu dia jatuh dalam dosa, perlu dipertanyakan besar. Saya bekerja ini untuk apa? Orang males-malesan, terus kehidupannya pas-pasan, males juga itu bukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan butuh ditopang dengan berkat jasmani. Jadi di dalam Alkitab enggak membahas, oh kamu enggak boleh kaya, kamu enggak boleh miskin. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Mau berkatnya seberapa, yang penting untuk Tuhan. Karena orang miskin kalau bekerja bukan untuk Tuhan, dia juga enggak bisa menopang pekerjaan Tuhan. Dia juga enggak bisa berbuat banyak buat Tuhan. Tapi orang kaya juga gitu, belum tentu orang kaya bisa memuliakan Tuhan. Yang penting bukan kita miskin atau kaya, tapi apakah kita bekerja memuliakan Tuhan atau tidak. Di luar itu pasti akan bekerja dengan susah payah. Itu yang pertama, desain Allah di dalam hidup manusia ketika diciptakan adalah untuk bekerja dan melayani. Yang kedua, saya tulis di sini adalah tujuan awal Allah dalam menciptakan manusia di dalam serupa dengan gambar dan rupa Allah adalah relasi manusia dengan sesama. Di dalam pernikahan contohnya saudara. Dan standar Allah untuk kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama, otomatis dengan kasih Allah di dalam dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah itu menstandarkan kasih yang lain. Jadi kehendak Allah itu kita saling mengasihi di dalam Taman Eden itu, sama seperti di dalam Allah Tritunggal itu juga saling mengasihi. Makanya di dalam kitab Efesus, hendaklah suami mengasihi istri, seperti apa Bapak Ibu? Seperti Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi teladan kasih itu otomatis mengikuti standarnya kasih Allah Tritunggal. Kalau membahas Tritunggal terlalu lama Bapak Ibu. Tapi yang pasti Allah kita ini adalah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan saudara lihat ini keindahannya kasih di antara 3 pribadi. Kalau saudara lihat di Alkitab, tidak ada satu pribadi itu yang saling cuma memuliakan dirinya sendiri, apalagi merendahkan yang lain. Di dalam kasih Allah Tritunggal, semuanya saling memuliakan. Di dalam kitab Yohanes, saya nggak catat ayatnya Bapak Ibu. Ditulis apa? Bapa mengasihi anak. Nanti anak mengutus Roh Kudus. Ini loh, nanti akan ada penggantiku, akan menghibur kamu juga. Itu bersaksi tentang Roh Kudus, memuliakan Roh Kudus. Bukan berarti mereka itu butuh dimuliakan, sama sekali enggak. Nanti Roh Kudus
ditulis apa? Pekerjaan Roh Kudus adalah bersaksi tentang pekerjaan Kristus. Makanya ada gereja-gereja yang begitu menekankan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, wah bahasa roh, nubuatan, pengurapan, tapi tidak ngerti karya Kristus, pasti tidak ada Roh Kudusnya. Karena pekerjaan Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu, yang terutama adalah bersaksi tentang Kristus. Nah, kasih Allah ini Bapak Ibu, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, dan semuanya ini. Itu menjadi kehendak Allah ketika kita hidup punya relasi dengan orang lain, di dalam keluarga. Tapi berikutnya, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mengasihi satu dengan yang lain, tetapi memuliakan diri sendiri dan merendahkan yang lain. Semua masalah keluarga kita, semua masalah hubungan kita dimanapun, mau di pelayanan, di keluarga, itu dimulai ketika ada satu pribadi di dalamnya yang mulai mencari kemuliaan diri sendiri dan merendahkan yang lain. Mau masalah apapun, saudara. Yang seharusnya kita diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengangkat yang lainnya. Di dalam kitab Filipi, yang satu jangan menganggap yang lain yang satu jangan menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain, tapi harus mengutamakan yang lain, memuliakan yang lain. Begitu ada satu pribadi yang mulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan ditambah merendahkan yang lain, maka sebuah komunitas itu akan pelan-pelan hancur. Saudara cek kalau ada orang yang keluarganya hancur, mohon maaf, semuanya pasti dimulai dari satu pribadi yang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan merendahkan yang lain. Kalau suami istri bertengkar, selalu yang diomongkan apa? Kalau nggak ada aku yang membantu suamiku, semua wes jadi gelandangan. Wah, itu mencari kemuliaan diri sendiri atau memuliakan Tuhan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada aku, istri yang menopang suami, kalau nggak aku yang kerja, suamiku ini pasti gelandangan masuk penjara. Wah. Dan kalau kita mencari kemuliaan, pengakuan seperti itu, saudara, maka hidup kita akan dipenuhi kekecewaan. Tapi Tuhan ngomong, kembali kepada rancangan semula Allah. Saling memuliakan, saling melayani, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ada orang-orang, wah, kalau bukan karena aku di gereja ini sudah pasti tutup dari dulu. Wah, kalau bukan aku yang main musik, wes pasti pujiannya nggak ngangkat. Diangkat kemana, saudara? Wah, kalau bukan aku yang khotbah, bla 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 bla. Wah, kalau bukan aku yang ngajar, bla 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 bla. Kalau nggak rusak berkeping-keping. Semua. Saudara lihat semua komunitas yang hancur, gereja yang pecah, keluarga yang hancur, rumah tangga yang hancur, hubungan orang tua dan mantu, menantu dan mertua, semuanya hancur ketika ada satu mulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Sampai ada yang ngomong, siapa sih manusia yang paling berbahagia di dunia ini? Jawabannya katanya Adam dan Hawa. Kenapa? Gak punya mertua katanya. Ini guyonan, saudara. Nanti mertuanya balas lagi. Siapa yang paling berbahagia? Ya Yesus. Kenapa? Gak punya mantu. Gantian kayak ngomong kayak gitu, saudara. Tapi ingat, sekali lagi ini menjadi perenungan saya. Hubungan keluarga bisa rusak. Di pelayanan bisa rusak, pecah. Ketika ada satu orang yang mulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri.
boleh kadang-kadang diembel-embeli Tuhan, saudara. Wah, puji Tuhan kalau kalau Tuhan enggak kirim saya, wah musik ini pasti enggak enak. Tetap ada Tuhannya. Tapi apakah itu pasti memuliakan Tuhan? Enggak. Kita mau bersaksi keberhasilan kita boleh. Tapi harus bersaksi memberitakan Injil kepada mereka. Kita bisa berhasil, misalkan punya rumah baru, kita bisa beli mobil baru, mau diceritakan boleh? Boleh. Tapi kalau kita cuma ngomongin berkat-berkatnya, nggak membawa orang itu kemana-mana, nggak membawa orang itu memuliakan Tuhan, itu cuma pamer, saudara. Serius. Tahu dari mana kita pamer apa enggak? Sederhananya gini, kita misalkan pamer ya, wah aku punya barang 5 miliar gitu. Kita tahu dari mana kita sedang pamer atau memuliakan Tuhan. Kita lihat, kalau ada orang seperti itu menunjukkan kepada kita panas juga, berarti itu kita sebenarnya pamer. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kalau ada orang seperti itu juga bersaksi kepada kita, terus kita ngomong, wah itu pamer, berarti kita sebenarnya juga yang awal di pamer. Sama-sama mereka mau menceritakan kebaikan Tuhan kok kita panas. Berarti sebenarnya yang pertama ini juga kita bukan menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi pamer. Jadi kita nggak mau dianggap pamer, tapi orang lain bersaksi hal yang sama, kita ngomong dia pamer. Itu kan karpe dewe Bapak Ibu ya. Tapi poinnya satu, ketika ada seseorang yang mulai mencari kemuliaan dirinya sendiri, keluarga itu akan hancur, pekerjaan Tuhan akan hancur. Misalkan kita ini desain awal keluarga itu adalah saling melayani. Tapi ketika kita menghadapi suami yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, waktu dia sakit, kita ngomong apa? Oh, saya untung ya, aku mau ngeramot. Lek enggak, wis jelungup dek jalan. Loh serius Bapak Ibu, ada omongan-omongan seperti ini loh, bibit-bibit kehancuran. Padahal seharusnya apa? Saya bersyukur dikasih kemampuan merawat suamiku yang sakit. Ini kalau enggak karya Roh Kudus enggak bisa. Seharusnya semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Tapi ada orang yang kayak gitu, masih ngomong, ini gak karena Tuhan tuh gak mungkin aku ngerawati suamiku wis gak iso apa-apa, bla 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 bla. Di depannya ada karya Roh Kudus, tapi cerita itu kayak masih kepahitan gitu loh Bapak Ibu. Ngerti gak bedanya? Wah ini semua karya Roh Kudus ya, aku masih bisa melayani suamiku. Padahal suamiku ini wis elek, gak iso apa-apa, penyakitan. Loh, depannya ada Roh Kudusnya, tapi ceritanya tuh masih kayak, wah mangkel, pasti itu bukan karena memuliakan Tuhan. Tapi desain awal Allah adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Bapa memuliakan Kristus, Kristus memuliakan anak. Ini nggak bisa saya bayangkan saudara, kalau kasihnya Allah Tritunggal itu seperti kasihnya kita. Bisa bayangkan nggak? Ini cuma berandai-andai Bapak Ibu. Misalkan Yesus, aku ini sing soro turun ke dunia disalib, Bapak ndek kono cuma ongkang-ongkang gitu. Terus Bapak yang dipermuliakan, kok enak? Tak bayangin kayak gitu, saudara. Nanti Bapak juga komplain kayak gitu. Kamu soro-soro. Kalau aku yang nggak merancangkan penyalipan, mana bisa kamu dipermuliakan? Bisa bayangkan nggak kalau Allah Tritunggal seperti itu? Hancur. Enggak, ini cuma berandai-andai. Tapi kita melihat bahwa kasih Allah Tritunggal itu luar biasa. Dan itu yang menjadi cerminan seharusnya bagaimana kita mengasihi orang lain. Jadi dua hal ini saudara, saya mau akhiri. Bahwa desain awal Allah, yang pertama tadi apa? Kita bekerja untuk melayani orang lain. Saya pernah nulis renungan di Warta kalau ada yang ingat. Orang-orang kadang ada yang ngomong gini, nanti ya kalau aku sudah umur 80 tahun, aku mau pensiun. Maksudnya aku nggak mau ngapa-ngapain, nanti uang datang sendiri,
passive income gitu. Itu bukan yang diajarkan Alkitab, saudara. Karena manusia itu selama masih hidup, dia harus berkarya sesuatu. Dia harus mengusahakan sesuatu. Tidak ada istilahnya nanti, sampai aku umur sekian aku mau berhenti bekerja, terus nanti aku leye-leye, nanti uang datang sendiri, aku cuma jalan-jalan, menikmati hasil karyaku. Enggak. Kita sampai mati, apa yang kita peroleh selama pekerjaan bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Harus dipakai juga untuk memberkati orang lain. Memberkati orang lain seperti apa? Macam-macam, tanya Tuhan. Saya mau gunakan uang ini, uang yang sudah hasil kerja kerasku ini, untuk apa? Mau dipakai jalan-jalan ke luar negeri? Boleh. Tapi ingat semuanya itu bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Tidak ada orang pensiun di dalam kacamatanya Tuhan, tidak ada orang pensiun laya-laya, tidak bekerja lagi, nggak ngapa-ngapain, nganggur, cuma ngerepoti orang, nggak ada. Semuanya harus melayani sampai mati. Yang kedua, desainnya adalah manusia harus saling mengasihi, gak mencari kemuliaan diri sendiri, tapi saling memuliakan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Maka kita kalau lihat desain awal ini dan kita mau kembali ke sini, maka hidup kita akan berbahagia. Itu adalah suasana surga dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, neraka di sana sama seperti di sini. Kerja jadi susah payah, rumah tangga jadi tidak enak. Tapi di dalam penebusan Kristus, apa yang kita cari semuanya sudah diselesaikan di dalam karya Kristus. Sehingga dia mati, membawa kita kembali, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya mau ceritakan satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kita berdosa karena Adam dan Hawa pertama kali, Adam, khususnya Adam, itu jatuh dalam dosa. Ketika dia dimurkai Allah, dia ngeles ngomong gini, aku ini berdosa karena wanita yang Tuhan taruh di sampingku. Itu manusia Adam yang pertama. Tapi saudara lihat, ini sesuatu yang indah. Adam yang kedua, namanya Kristus, yang akan menjadi mempelai kita semua. Dia justru sebaliknya Bapak Ibu. Dia yang menanggung kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau Adam yang pertama, dia berdosa. Dia tanggungkan dosanya itu kepada istrinya. Tapi kalau Kristus Adam yang kedua, dia tidak berdosa. Tapi dosa istrinya, mempelainya kita semua, ditanggungkan kepada dia. Sehingga di dalam Kristus, dia justru untuk mengasihi kita tidak mengejar kemuliaan, tapi justru menyerahkan kemuliaan kepada Bapa. Dia rela menjadi hina demi menyelamatkan kita mempelai-mempelainya ini. Yang bukan sekedar manusia mempelai yang berdosa, tapi justru kita mempelainya yang justru memusuhi dia sebagai mempelai kita. Tapi karena kasihnya yang luar biasa, kemuliaan yang dia miliki justru ditaruh. Dia rela menjadi hina sama seperti kita. Kita mau melakukan semuanya untuk Kristus atau untuk yang lain lagi. Untuk yang lain lagi kita akan menjadi susah payah. Tapi untuk Kristus yang sudah memberikan hidupnya untuk kita justru beroleh hidup. Kita beroleh damai sejahtera. Kita kembalikan semuanya kemuliaan untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau mengatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh karena dia tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Dia tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi dia. Dia tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang memberikan yang terbaik bagi dia. Sehingga dia masih merasa, aku harus beroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Sehingga dia mau melawan Allah, melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Akibatnya hidup menjadi susah payah, hidup tidak sejahtera, hidup hancur. Hidup menjadi tidak ada gairah sukacita yang luar biasa karena dosa. Tapi kabar baiknya saudara, bahwa Adam yang kedua, Kristus, membuktikan kebaikannya bahwa dia Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia bukan mengambil, merampas hidup kita dari kita, tapi dia justru memberikan hidupnya bagi kita. Pilihannya dari tangan kita semua hari ini Bapak Ibu. Kita mau kembali melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Atau kita mau kembalikan apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya tidak tahu apapun yang kita hadapi hari ini saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi penuntun kita hari ini. Bahwa seringkali yang menjadi persoalan yang membuat kita tidak sejahtera adalah ketika kita mengambil kemuliaan Tuhan untuk kita sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi jemaat di tempat ini. Sehingga dalam setiap kami bekerja, setiap keberhasilan kami, setiap kami melayani, menghadapi suami, istri, anak, orang tua, menantu, kami ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dilayani. Seperti Engkau telah melayani kami Tuhan. Seperti Engkau telah memberikan hidup bagi kami yang adalah musuh-musuh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami melihat pasangan hidup kami melihat pekerjaan kami lihat pelayanan kami di gereja, dimanapun kami berada. Kami melihat dengan cara yang berbeda. Kami melihat dengan cara Kristus melihat. Kami melihat dengan cara Allah melihat. Sehingga hidup kami beroleh damai sejahtera, karena semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hamba-Nya sudah memberikan firman Tuhan. Kita akan kembali lagi berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik ya Tuhan. Demikian juga kami akan membawa
ucapan syukur melalui persembahan yang akan kami berikan kepada gereja ini Tuhan. Biar ini menjadi syukur kami karena rahmat Tuhan yang besar melebihi kemampuan kami. Dan kami mau Tuhan, apa yang kami kumpulkan ini untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pengelolaan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajailah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Saya katakan, Yesusku luar biasa. Ya puji Tuhan, ibadah kita selesai hari ini. Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena hambanya melayani di GBBS Wage. Kita percaya bahwa hambanya boleh memberkati jemaat di sana. Kita juga diberkati firman Tuhan oleh Bapak Yohanes. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangun berdiri. Kembali lagi Bapak Yohanes boleh menutup kita dalam doa berkat dan doa penutup. Doa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sempurnakan setiap ibadah kami Tuhan. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biar karya Roh Kudus hadir dalam setiap kami, menerangkan, memberkati, dan mengubahkan setiap hidup kami. Kami tidak lupa berdoa bagi waktu terdekat ada Rakerda untuk GBPS Jawa Timur. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, sinode kami, biar melalui acara ini terjadi sesuatu gerakan yang besar, terjadi suatu keubahan yang luar biasa, semua dibawa kembali kepada pelayanan yang benar, semua dibawa kepada firman yang benar, semuanya dibawa kembali kepada gereja yang benar, tujuan Allah semula, yaitu saling melayani, saling menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pakai hamba-Mu Bapak Gembala, yang Tuhan sudah percayakan menjadi ketua panitia, ketua acara, biar hamba-Mu juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk membawa kegerakan yang luar biasa, untuk membawa perubahan yang luar biasa, sehingga gereja-Mu boleh dikembalikan kepada kebenaran. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apapun yang mereka alami. Kami percaya yang sakit Tuhan akan memulihkan, sehingga melalui kesembuhan mereka boleh kembali memuliakan Tuhan. Yang dimanapun mereka berpergian, kami percaya Tuhan akan jagai mereka, jagai imannya terutama supaya mereka bisa kembali beribadah melayani Tuhan di kemudian hari. Juga kami percaya berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Apapun kegagalan yang pernah terjadi, tidak masalah buat kami, tidak masalah karena kami
percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami yang memulihkan segala sesuatu. Kami percaya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan hari ini supaya hadir dalam setiap kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam satu nama yang berkuasa, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa hari Minggu depan.